Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Anissa Nijan dengan nomor NIM 191075046 dari kelas 4B Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Asia Tenggara yang diampu oleh Ibu Silpi Mei Pradita MPD. Association of Southeast Asian Nations atau yang biasa disebut dengan ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang disingkat dengan Perbara adalah suatu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Terdapat 5 negara pendiri ASEAN yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang profil negara ASEAN dari Indonesia hingga Kamboja. Yang selanjutnya itu ada 5 tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama itu ada Thanat Khoman yang merupakan perwakilan dari Thailand. Yang kedua ada Adam Malik yang merupakan perwakilan dari Indonesia. Yang ketiga ada Narciso Ramos yang merupakan perwakilan dari Filipina. Yang keempat ada Sinnathabit Rajaratnam yang merupakan perwakilan dari Singapura. Dan yang terakhir itu ada Tun Abdul Razak yang merupakan perwakilan dari Malaysia. Latar pembentukan ASEAN yang pertama itu karena persamaan letak geografis. Salah satu latar belakang terbentuknya ASEAN karena negara-negara yang membentuk ASEAN memiliki kesamaan dalam letak geografis. Indonesia dan negara ASEAN lainnya berada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua itu karena persamaan nasib. Hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa kecuali Thailand, yang tidak pernah menjadi jajahan bangsa lain. Hal tersebut yang mendasari terbentuknya ASEAN atas rasa kesetiakawanan dan perasaan yang sama karena pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Yang ketiga itu karena persamaan budaya. Selain senasib dan berada di kawasan yang sama, negara-negara yang tergabung di ASEAN memiliki kesamaan dalam nilai-nilai dasar kebudayaan. Sejarah mencatat bahwa negara-negara di Asia Tenggara memiliki budaya, bahasa, serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama. Hal ini karena pewaris peradaban sebelumnya antar negara sama, yaitu rumpun Melayu Austronesia. Yang selanjutnya itu ada asas dan tujuan dari ASEAN. Yang pertama yaitu menciptakan kondisi damai dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, dan administrasi. Yang kedua itu saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan pelatihan dalam bidang pendidikan dan profesional. Yang ketiga itu ada meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tata tertib hukum. Yang keempat itu ada bekerja sama dalam ilmu pengetahuan di bidang teknik pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditas, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyatnya. Profil negara anggota ASEAN. Yang pertama itu ada Indonesia. Nama resmi Indonesia. Ibu kota negara Indonesia itu terletak di Jakarta.
Sistem pemerintahannya itu republik. Kepala negara di negara Indonesia ini yaitu seorang presiden. Bahasa utama dari negara Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Agama utamanya itu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Suku bangsanya itu dari hasil sensus pada tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia itu lebih dari 1.128 jiwa. Beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Dan untuk mata uangnya itu berupa rupiah. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsanya itu Indonesia Raya dan maskapai penerbangannya itu Garuda Indonesia Airliner atau GIA. Yang kedua itu ada Brunei Darussalam. Nama resmi negara Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan, pemerintahannya itu kesultanan dan kepala negaranya itu sultan. Bahasa utama dari Brunei Darussalam ini yaitu Melayu yang merupakan bahasa resmi, Inggris, dan Tiongkok. Rakyatnya itu biasa disebut bangsa Melayu dan penduduknya itu pada tahun 2015 itu 0,4 juta jiwa. Mata uangnya itu berupa dolar. Lagu kebangsaan dari Brunei Darussalam itu Allah peliharakan Sultan. Hari kemerdekaan itu jatuh pada tanggal 1 Januari 1984. Istana kemerdekaan dari Brunei Darussalam itu bernama Nurul Iman dan perusahaan penerbangan dari negara Brunei Darussalam itu bernama Royal Brunei Airlines. Negara yang ketiga itu ada Filipina. Nama resmi Republik Filipina. Ibu kota terletak di Manila. Sistem pemerintahannya itu menggunakan sistem republik. Badan legislatifnya itu Dewan Nasional. Dan untuk jumlah penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 103 juta jiwa. Dan di Filipina ini menggunakan bahasa Filipino atau Tagalog yang merupakan bahasa resmi dari negara Filipina. Selain itu di Filipina juga menggunakan bahasa Inggris, Cebuano, Ilocano, dan dialek lokal. Untuk agamanya di Filipina itu masyarakatnya menganut agama Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Dan untuk satuan mata uangnya itu bernama peso. Untuk lagu kebangsaannya itu berjudul Lupang Hinarang. Dan untuk maskapai penerbangannya itu bernama Philippine Airlines atau PAL. Dan untuk hari kemerdekaannya itu pada tanggal 2 Juni 1988 atau biasa disebut dengan The American Friendship Day, 4 Juli 1908. Negara yang keempat itu ada Kamboja. Nama resmi itu bernama Republik Rakyat Kampuchea. Ibu kota terletak di Phnom Penh. Sistem pemerintahannya itu berupa republik komunis. Untuk kepala negaranya itu seorang presiden atau dea negara, dan kepala pemerintahannya itu ketua Dewan Menteri atau Perdana Menteri, badan legislatif yaitu Majelis Nasional. Dan untuk penduduk Kamboja pada tahun 2015 itu berjumlah 15, juta jiwa. Dan untuk bahasa yang digunakan di Kamboja ini menggunakan bahasa Khmer yang merupakan bahasa resmi dari negara Kamboja. Selain menggunakan bahasa Khmer juga, di Kamboja itu menggunakan bahasa Prancis. Untuk agamanya, negara Kamboja ini menganut agama Buddha Theravada, dan untuk rakyatnya biasanya disebut bangsa Kampuchea atau Kamboja, dan mata uangnya itu berupa ri.
Untuk selanjutnya itu ada negara Laos. Nama resmi dari negara Laos ini bernama Republik Demokratis Rakyat Laos. Untuk ibu kotanya itu berada di Vientiane. Sistem pemerintahannya itu menggunakan Republik Komunis. Kepala negaranya yaitu seorang presiden. Kepala pemerintahannya itu seorang perdana menteri dan badan legislatifnya itu Dewan Nasional. Untuk bahasa utama di negara Laos ini, masyarakatnya menggunakan bahasa Lao. Selain menggunakan bahasa Lao yang merupakan bahasa resmi dari negara Laos ini, masyarakatnya menggunakan bahasa Perancis dan Inggris. Agama utama di negara Laos ini yaitu agama Buddha dan animisme. Dan untuk rakyatnya biasa disebut orang Lao atau bangsa Lao. Pada tahun 2015, penduduk negara Laos ini berjumlah 6,9 juta jiwa. Untuk mata uangnya itu bernama KIF. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 2 Desember dan untuk lagu kebangsaannya itu berjudul Pheng Kat Leo, lagu nasional Laos. Yang selanjutnya itu ada negara Malaysia. Untuk bahasa yang digunakan di Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu. Agamanya itu agama Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Untuk sistem pemerintahannya itu Malaysia menganut sistem pemerintahan monarki. Kepala negaranya itu yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Dan untuk kepala pemerintahannya itu seorang perdana menteri yang sekarang bernama Najib Tun Razak. Pada tahun 2015, penduduk Malaysia itu berjumlah 30,8 juta jiwa dan satuan mata uang di negara Malaysia ini bernama ringgit atau dolar Malaysia. Dan kota-kota penting di negara Malaysia ini ada Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, dan Penang. Untuk lagu kebangsanya itu berjudul Negaraku dan hari kemerdekaannya itu pada tanggal 31 Agustus 1957. Dan maskapai penerbangan di negara Malaysia ini bernama Malaysia Airlines System atau biasa disingkat dengan MAS. Dan bandar udaranya itu bernama Bandara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA. Negara yang selanjutnya itu ada Myanmar. Nama resmi dari negara Myanmar ini bernama Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kotanya itu terletak di Yangon yang dulu bernama Rangon. Untuk sistem pemerintahannya itu menganut sistem pemerintahan berupa republik. Kepala negaranya itu seorang presiden, kepala pemerintahannya itu seorang perdana menteri, dan badan legislatifnya itu Dewan Rakyat. Untuk bahasa yang digunakan di Myanmar ini menggunakan bahasa resmi Myanmar. Selain itu menggunakan juga bahasa Inggris dan dialek lokal. Hari kemerdekaan negara Myanmar ini pada tanggal 4 Januari. Agama yang dianut di negara Myanmar ini ada Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Dan biasanya rakyat di negara Myanmar ini dahulu disebut sebagai bangsa Burma dan sekarang itu bangsa Myanmar. Pada tahun 2015, penduduk di negara Myanmar ini berjumlah 52,1 juta jiwa. Lagu kebangsaan dari negara Myanmar ini berjudul Kaba Makye, Tanah Negaraku yang Bebas, dan untuk mata uangnya itu bernama Kyat. Yang selanjutnya itu ada negara Singapura. Nama resmi dari negara Singapura ini bernama Republik Singapura, Singapura Kudiarasu, dan Republic of Singapore. Untuk ibu kotanya itu terletak di Singapura dan luas dari negara Singapura ini kira-kira 697 km persegi. Dan untuk penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 5,5 juta jiwa.
Bahasa yang digunakan di negara Singapura ini menggunakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi dari Singapura, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama yang dianut di negara Singapura ini ada agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem pemerintahan di negara Singapura ini menggunakan sistem republik. Kepala negaranya itu seorang presiden yang sekarang bernama Tony Tan Keng Yam, dan untuk kepala pemerintahannya itu seorang perdana menteri yang sekarang bernama Lee Hsien Loong. Satuan mata uang dari negara Singapura ini bernama dolar Singapura. Lagu kebangsaannya itu berjudul Majulah Singapura, dan untuk hari kemerdekaan dari negara Singapura ini pada tanggal 9 Agustus 1945. Di negara selanjutnya itu ada negara Thailand. Nama resminya itu adalah Muang Thai atau Prat-he Thai atau kerajaan. Ibu kotanya itu terletak di Bangkok, dan pada tahun 2015 jumlah penduduk dari negara Thailand ini berjumlah 65,1 juta jiwa. Bahasa yang digunakan di negara Thailand ini menggunakan bahasa Thai, Inggris, dan Cina. Untuk agamanya, di negara Thailand ini masyarakatnya ada yang menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Sistem pemerintahannya itu kerajaan konstitusional, dan kepala pemerintahannya itu seorang perdana menteri. Satuan mata uangnya itu bernama Baht Thailand, dan lagu kebangsanya itu berjudul Pleng Card Thai. Dan negara yang selanjutnya itu ada Vietnam. Nama resmi dari negara Vietnam ini adalah Chong Hoa Can Chu Vietnam, Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota di negara Vietnam ini berada di Hanoi. Untuk sistem pemerintahannya itu berupa republik komunis. Kepala negaranya itu ketua Dewan Negara. Kepala pemerintahannya itu seorang perdana menteri. Untuk bahasa yang digunakan di negara Vietnam ini menggunakan bahasa resmi dari Vietnam. Selain itu menggunakan bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan Khmer. Agama yang dianut di negara Vietnam ini ada agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Dan rakyat di negara Vietnam ini biasanya disebut sebagai bangsa Vietnam. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di negara Vietnam ini berjumlah 91,7 juta jiwa. Mata uang negara Vietnam ini bernama Dong, dan hari kemerdekaannya itu jatuh pada tanggal 2 Juli 1976, dan lagu kebangsanya itu berjudul Ten Quan Cha. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai profil negara ASEAN dari Indonesia hingga Kamboja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.